Menuju Indonesia emas atau cemas? Memang agak lainnya para sahabat. Perpisahan yang ada sekolah di Indonesia itu memang ada DJ-DJ-nya. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang siswa ataupun orang sekolah menengah macam itu. Anak-anak sekolah menengah dekat Indonesia yang dilarang untuk melakukan wisuda seperti halnya sekolah-sekolah di universiti, seperti sekolah-sekolah kalau dekat Indonesia di kuliah macam itu, kalau dekat Malaysia kan di universiti macam itu. Di Indonesia para sahabat, di kampung saya, dari sekolah TK, dari sekolah PAUD ataupun dekat Malaysia ni sekolah apa? Kalau dekat kampung Mas Farhan sekolah TK macam itu. Mungkin sekolah TDK mungkin ya. Mungkin sekolah TDK ya. Kalau para sahabat tahu, coba komen dekat bawah. Itu di sekolah TDK atau sekolah TK dekat kampung Mas Farhan. Ada perpisahannya juga. Ketika mereka lulus itu, mereka ada wisuda juga. Kalau hanya wisuda ya gak apa-apa sih. Tapi di situ juga memakai biaya yang memberatkan kepada anak orang tua. Dari orang tua si anak macam itu para sahabat, memberatkan kepada ke orang tua si anak macam itu. Iya kalau orang tuanya mampu. Kalau tak mampu kan jadi sampai ngutang para sahabat. Itu yang sangat menjadi sakral sampai sekarang para sahabat. Bahkan kalau di anak-anak di masa SMA, sekolah menengah itu, mereka sampai coret-coret baju, sampai pakai pilok macam itu. Bahkan di Bali ada suatu perpisahan anak ini malah mengundang DJ. Mengundang DJ yang di sekolahannya itu pakai musik-musik DJ seperti ala-ala mau jadi apa gitu kan, anak-anak muda yang akan datang. Bahkan ada juga di suatu daerah yang katanya mengadakan konvoi macam itu. Bukan setakat baru-baru ini ya para sahabat. Dari sistem Mas Farhan sekolah dulu memang ada konvoi itu, daripada sekolah sana sekolah sini macam itu. Itu akan menjadi pergaduhan para sahabat. Tapi waktu tem Mas Farhan sekolah dulu, waktu tem Mas Farhan lulus, Mas Farhan kan cuma sekolah menengah para sahabat, tak masuk ke universiti karena uang tak punya macam itu, karena orang tak mampu macam itu. Tem lulus sekolah menengah itu Mas Farhan tak dibolehkan untuk ikut konvoi, seperti semprot-semprot baju itu tak diperbolehkan sama mak Mas Farhan macam itu. Jadi Mas Farhan langsung pulang ke rumah macam itu. Jama bapak Mas Farhan, mak Mas Farhan memang tak diperbolehkan. Apalagi ikut-ikut orang yang tak baik tidak diperbolehkan para sahabat. Jadi Mas Farhan nurut sahaja para sahabat. Dan di sini ada dalam video ini para sahabat, Mas Farhan akan simak dan rangkum dalam video ini. Kita simak sama-sama, apa-apa benda boleh kita tengok sama-sama, tapi tak boleh komennya para sahabat, karena di dalam kolom komentar Mas Farhan sekarang matikan para sahabat, karena banyak yang nyepam Mas Farhan di kolom komentar tentang judol. Bahkan takut ada orang yang nanti mainnya, nanti yang kan tahu sendiri para sahabat, judol di Indonesia kan tidak dilegalkan. Tapi sekarang ini malah marak yang kena hacker, para youtuber daripada Indonesia macam itu, yang kena hacker hanya kolom komentar macam itu para sahabat. Karena bukannya orang mencari solusi dalam kolom komentar, malah menyesatkan netizen nantinya para sahabat. Jadi Mas Farhan untuk sementara matikan dulu kolom komentar. Kita simak videonya, apa-apa benda kita boleh nilai sendiri para sahabat. Oke, let's go. Menuju Indonesia emas atau cemas?
Di Pandeglang, Banten, gabungan siswa SMA, SMK, dan STM ngerayain kelulusan sambil bawa sajam di tangannya. Konvoi keliling, pamer kekuatan, seolah kelulusan identik dengan uji nyali. Ya, yang bikin miris lagi, ini bukan cuma satu sekolah. Mereka datang dari berbagai sekolah di Pandeglang lengkap dengan julukan All Best. Bangga kalian begitu, teman-teman. Seolah perayaan dengan sajam, sesuatu yang keren. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang mereka rayakan? Kelulusan atau awal dari kekacauan? Caption mereka jelas, bukan sekedar euforia biasa, tapi ada ancaman dan nyari musuh. Yang lebih parah lagi, video ini diposting dari 8 Mei 2025 lalu. Udah lewat beberapa hari kan, tapi tetap sepi. Pemerintahnya kemana, aparatnya kemana? Ini bukan isu kecil, Pak. 5 sekolah terlibat, konvoi bawa sajam, caption ancaman, tapi penanganannya di mana? Mana penyuluhan untuk mereka? Mana langkah tegas dari pemerintah dan aparatnya? Poinnya, ini kan bukan soal pawai kelulusan, ini alarm keras bahwa pendidikan di Pandeglang, Banten sedang sakit. Sekarang tinggal satu pertanyaan, serius nggak sih pemerintah dan aparat mau benahi ini? Atau kita cuma bakal lihat aksi kayak gini jadi tradisi tiap tahun? Ya, tiap tahun teman-teman, karena tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Pandeglang bisa lebih baik kalau berani tegas dari sekarang. Wah, ini berita yang bikin geleng-geleng kepala. Dan ini meminta dunia pendidikan kita lagi nih. Jadi ceritanya, ada acara perpisahan sekolah yang diadakan di tempat hiburan malam. Dan yang lebih mengejutkan, kepala sekolahnya mengizinkan. Tapi tunggu dulu, katanya acara ini digelar siang hari, bukan malam. Jadi kalau siang, tempat hiburan malam otomatis berubah jadi tempat edukasi. Yang bikin makin absurd, pihak sekolah awalnya nggak tahu kalau tempatnya itu THM, karena panitia siswa bilang itu cuma kafe dan resto biasa. Lah, kalau udah ada lampu disko dan DJ, masa masih dikira tempat makan keluarga? Disdik pun akhirnya kecolongan, karena acara ini viral dan bikin wali murid datang protes. Tapi yang lebih aneh, acara tetap berjalan dengan pendampingan dari sekolah. Jadi, ini gimana? Awalnya nggak tahu, tapi tetap dikawal sampai selesai. Kesimpulannya, ini kayak plot twist yang nggak masuk akal. Kalau mau perpisahan seru, banyak tempat lain yang lebih cocok daripada THM. Masa iya, sekolah nggak bisa kasih opsi yang lebih aman dan sesuai buat anak-anak? Ini bukan wisuda, melainkan perpisahan anak SMK. Kali ini kita nggak bahas muridnya, tapi kita bahas gurunya. Dari info ini diketahui bahwa capseknya baru S1. Nggak tahu kalau dalam 2 tahun udah S2, tapi yang jelas bukan guru besar. Bu, kenapa Anda seperti memakai kalung kehormatan? Bukankah Anda tahu, dosen biasa tidak berhak memakai kalung seperti ini, karena yang berhak adalah guru besar, dan itu pun dalam konteks dan acara yang jelas. Selanjutnya, kalau Anda sebagai kepala sekolah baru S1 atau S2, seberapa besar kemungkinan guru lainnya juga S2 atau bahkan S3? Tapi apapun itu, Anda guru-guru tidak etis memakai atribut seperti ini. Anda bukanlah rektor, Anda bukan dekan, dan Anda bahkan bukan dosen, Bu. Lalu apa alasan fundamental Anda dengan sangat berani memakai atribut seperti guru besar ini? Apakah alasannya tidak semua orang bisa S3? Klasik. Harusnya Anda sebagai tenaga pendidik mengetahui dengan jelas makna di balik toga, di balik jubah, dan simbol dari kalung kehormatan ini sendiri. Harusnya Anda juga lebih mengetahui apa itu integritas pendidikan dan juga etika akademik.
Karena ketika suatu simbol digunakan tidak sesuai konteksnya, maka akan memunculkan kesalahpahaman publik dan makna dari pendidikan itu akan semakin memudar kalau dijadikan mainan seperti ini. Benar kan, Bu? Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umroh latihan manasik juga, ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satu kan itu kegiatan yang siklus ekonomi. Apa kemiskinan yang dilahirkan? Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua, meninggalkan pekerjaan di rumah. Ini ditekan. Untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas, saya yakin ini selesai secara bertahap. Assalamualaikum Pak Dedi, kita udah perpisahan nih pakai baju sekolah. Iya Kak, enggak make up. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak sangat memalukan dan juga disayangkan. Anak-anak daripada Indonesia ini ketika lulus yang menggunakan sound DJ itu, dan juga memang perpisahannya memang boleh, seperti halnya yang memanggil bomba macam itu kan, bomba atau pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air untuk mengenang saat-saat masa bahagia dengan kawan-kawan dekat sana, dekat sekolah, boleh. Tapi kalau macam DJ itu macam lain sikit ya para sahabat, macam lain sikit kepada kita macam itu. Bahwasanya dalam perpisahan atau wisuda itu hanya diperbolehkan untuk yang masuk ke universiti saja, di antara sekolah tadika atau sekolah menengah macam itu, dan juga sekolah kuliah. Kalau dekat Indonesia kan SD, TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah para sahabat. Kalau dekat kampung Mas Farhan, kalau dekat Malaysia Mas Farhan yang tahu itu tadika, kalau sekolah menengah dan juga universiti lainnya Mas Farhan tak tahu. Kalau nanti kalau Mas Farhan ada apa-apa tanya nanti sama dengan rekan-rekan Mas Farhan lah, macam-macam sekolah dekat di sini para sahabat. Mas Farhan karena kurang memahami tentang sekolah-sekolah yang di sini para sahabat. Dan di situ sekarang gubernur yang baru ini Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat melarang ketat karena takut menyusahkan orang tua macam itu para sahabat. Karena nanti akan menjadi beban kepada orang tua, ada iuran ini untuk melaksanakan wisuda. Sebenarnya nggak boleh sih, sebenarnya nggak ada gunanya ya buat kenangan sih. Tapi kan kalau cuma kenangan aja ilmunya nggak dapat kan, IQ-nya masih rendah kan, percuma para sahabat. Oke para sahabat, mungkin videonya sampai di sini. Apa-apa benda yang Mas Farhan silap kata, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.